Safari politik ekonomi Raja Salman bin Abdulaziz kini sudah tiba di titiknya, di Tiongkok tepatnya. Tidak tanggung-tanggung, nilai kerjasama ekonomi Saudi justru menyentuh level tertinggi dari Tiongkok. Unik memang, ideologi kedua negara jelas-jelas sangat berseberangan ya. Tapi demi kepentingan ekonomi, Tiongkok dan Saudi kini justru semakin mesra. Lantas ada apa di balik kemesraan dua negara ini? Mega deal Tiongkok, Saudi, saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama bahwa ternyata tampaknya intinya ada Xi Jinping juga ya intinya. Bahwa pertemuan ataupun lawatan politik ekonomi Raja Salman akhirnya puncaknya ada di sini. Di Tiongkok tepatnya. Saya akan ulas lebih lengkap bagaimana sebenarnya safari politik tersebut dilakukan oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Kita lihat bersama bahwa memang setelah safari politik diawali misalnya dari Malaysia yang pertama, kemudian kita lihat mengunjungi Indonesia, kemudian jangan lupa juga ada Brunei sebenarnya yang juga dikunjungi oleh Raja Salman, tapi kemudian diikuti oleh Jepang dan kemudian Tiongkok. Dan secara nilai ternyata mega deal justru ada di sini, di Tiongkok. Jelas saja, Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Dan perlambatan ekonomi yang di sana tidak lepas dari shifting ekonomi yang coba dilakukan oleh Tiongkok. Jadi Tiongkok itu sebelumnya adalah negara di mana backbone ekonominya adalah industri. Kemudian mereka akan bergeser menjadi konsumsi. Kenapa? Karena sudah overheating ya. Karena memang sudah akan ada siklusnya. Jadi mereka harus melakukan shifting. Dan shifting tersebut ada dua hal sesungguhnya. Apakah akan terjadi hard landing atau akan terjadi soft landing? Hard landing itu seperti apa? Hard landing itu kok tiba-tiba bergeser gitu. Misalnya dari posisi tutup kemudian jadi buka. Itu kalau misalnya terlalu keras, terlalu hard, itu akan mengguncang karena dia ekonomi terbesar kedua di dunia. Jadi kalau Tiongkoknya ini batuk, semuanya kita akan kena. Apalagi Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, misalnya bila kita dekatkan ke Indonesia. Tapi kalau itu dilakukan secara soft landing, artinya kalau misalnya pesawat tuh kalau hard landing itu kan turbulensi terlalu kencang ya, dung gitu. Tapi kalau misalnya soft landing dia akan lebih smooth sehingga ada waktu negara-negara untuk beradaptasi bahwa ternyata sekarang Tiongkok ini tuh mereka akan lebih fokus ke konsumsi misalnya gitu. Tidak lagi manufaktur yang biasanya negara dengan melakukan ekspor barang-barang manufaktur, sekarang mereka konsumsi nih. Artinya ada potensi negara-negara untuk bergegas untuk mengisi celah-celah yang emang akan dibutuhkan oleh Tiongkok tersebut. Nah, dengan kondisi seperti itu, cashnya Tiongkok banyak nih walaupun dia perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi di Tiongkok itu kan gede banget gitu ya. 6,5% Tiongkok itu, tapi cashnya banyak gitu. Dan ini yang harus dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang. Indonesia misalnya. Termasuk juga Saudi. Kenapa Saudi perlunya ke Tiongkok? Ya karena dia butuh cash. Kita tahu salah satu misi besar Raja Salman perlu buang-buang dia punya aftur itu untuk kelawatan ke negara-negara tersebut adalah untuk safari mau ngejual Aramco. 5% akan dijual saham Aramco karena bagian dari Saudi Vision 2030. Defisit mereka udah semakin besar. Hutang mereka itu yang dibantu oleh sindikasi perbankan global itu juga sudah besar. Nggak bisa kayak gini terus. Kenapa? Karena minyaknya Saudi itu udah nggak bisa lagi diharapkan jadi 90% penopang perekonomian Saudi. Nggak bisa. Karena orang udah mulai bergeser. Kita aja udah mulai tahu gimana ada enaknya punya mobil elektrik misalnya. Atau menggunakan gas lah paling nggak jangan energi fosil aja. Nah hal tersebutlah yang klop jadinya. Jadi Saudinya sedang butuh uang. Saudinya kemudian Tiongkoknya sedang memang membutuhkan juga cash untuk ditaruh di mana nih? Karena dia butuh untuk melakukan globalisasi ekonominya. Jadi jangan lupa bahwa Tiongkok tersebut walaupun negara komunis sesungguhnya dia sudah sangat liberal. Ekonominya sudah sangat liberal. Yuan sudah masuk dalam salah satu SDR yang ada di IMF. Jadi dia sudah sangat butuh media agar dia bisa lebih mengglobal. Dominasi Tiongkok tersebutlah yang akhirnya membayangi dominasi dolar Amerika Serikat di pasar global. Nah, kebutuhan Tiongkok ataupun juga diversifikasi backbone ekonomi dari Saudi juga bisa terjawab di Tiongkok. Iya dong, Tiongkok itu negara dengan populasi terbesar di dunia. Jadi pasar terbesar. Jadi kalau dia mau invest, Saudinya Tiongkok juga salah satu yang paling bagus. Miliaran kan jumlah penduduknya gitu. Maka nggak heran angka yang akhirnya terrealisasi MOU-nya adalah 65 miliar dolar Amerika. Kalau dibandingkan dengan Indonesia kita lihat 7 miliar dolar Amerika itu pun
Untuk Indonesia 7 miliar, itu 6 miliar udah memang sudah dibicarakan sebelumnya terkait dengan kilang. Jadi otomatis kita hanya dapat 1 miliar selebrasi kita itu loh. Yang kita begitu mengagung-agungkan sampai breaking news gitu kita ya. Untuk menyambut Raja Salman, kalau secara fulusnya, realnya dapat cuma segini loh. 1 miliar dolar Amerika. Bandingkan dengan Tiongkok, 65 miliar dolar Amerika. Bandingkan 1:65. Piu. Jauh banget. Jauh banget. Tapi ya ya begitulah ya. Kan Tiongkok namanya juga udah negara berkembang dengan ekonomi industri. Jadi dia kalau ingin menjadi negara ekonomi maju itu kita harus kuatkan industri. Indonesia tuh masih menuju ke sana gitu. Karena kita indeks manufaktur kita juga masih loyo gitu. Kita harus terus boosting dengan infrastruktur misalnya. Adalah jalan menuju ke sana. Tapi bahwa perbandingan yang kita harapkan ataupun kita dapatkan dari kunjungan Raja Salman jauh banget dari Tiongkok. Malaysia dapat 7 miliar dolar itu karena Petronas dan Aramco. Kemudian kita lihat Jepang 45 miliar dolar Amerika. Maka sudah benar, lawatannya paling gede ya memang di Tiongkok. Mega deal juga disebutkan 65 miliar dolar Amerika. Tiongkok. Lantas saya akan lebih spesifik ke sana. Nah, ini dia yang ingin saya tunjukkan. Kerjasama Saudi dan Tiongkok. Kita lihat. Ini yang saya sebut tadi ketemu di mana secara sederhana saja. Ini loh ketemunya. Ini saya kasih tanda love deh ya. Kenapa? Ketemu. Di mana ketemunya? Lihat nih, defisit Saudi itu. Defisit Saudi itu segini nih. Dia defisit nih Saudi. 96,5 miliar dolar. Nah, investasi Tiongkok itu dia butuh makin mendunia. Jadi dia butuh uang kelebihan cashnya itu dia akan tebar tuh. Termasuk salah satu cara Tiongkok dengan kelebihan cashnya dia beli obligasi Amerika. Mayoritas dia punya obligasi Amerika gitu. Jadi nggak bisa sembarangan tuh. Kalau dia tarik aja tuh obligasinya bisa jadi sebuah ancaman ya. Jadi paling tidak angkanya ketemu di sini. Tiongkok sedang ingin memperbesar investasinya ke negara-negara tertentu dan Saudi memang sedang butuh dia. Dia sedang butuh dana. Jadi klop gitu, bersinggungan ini. Kalau secara grafik bersinggungan itu klop, ketemu di situ. Maka nggak heran angkanya juga fantastis gitu. Jadi hal tersebut yang mendorong Saudi dan Tiongkok menandatangani 65 miliar dolar Amerika kerjasama mereka. Dan ini lagi, jadi disebutkan juga bahwa New Kids on the Block disebut ya, bahwa ternyata ini adalah negara-negara supplier energi di Tiongkok. Jangan lupa, Tiongkok itu negara industri yang besar ya. Kalau kita ingin jadi negara maju, satu kata saja, kita besarkan industrinya gitu. Satu kata saja, kita besarkan industrinya. Itu yang dilakukan oleh Tiongkok dan dia berhasil. Kita menuju ke sana ya. Mudah-mudahan kita menuju ke sana. Kita lihat, ini adalah supplier Tiongkok, energi Tiongkok. Apa pentingnya sih energi? Penting banget. Kalau pabrik mau jalan, butuh bahan bakar, ada listrik, harus ada listrik. Mesinnya tuh kalau nggak ada bahan bakar, nggak ada yang gerakin, listriknya nggak bisa muter, nggak bisa buat produk dong dia. Garment, tekstil, apalagi mainan anak yang suka made in China di situ tuh nggak bisa jalan kalau nggak ada minyak. Dan supplier terbesarnya kali ini kita lihat bersama, salah satunya nanti adalah Arab Saudi, kita lihat bersama. Dan trennya dari tahun ke tahun kita lihat semakin besar ya Saudi itu. Jadi kita lihat bahwa sangat strategis sebenarnya fungsi ataupun juga posisi Saudi sebagai supplier sumber bahan bakar minyak untuk Tiongkok. Karena Tiongkok main di industri, dia butuh bahan bakar. Suppliernya siapa? Ini loh, Saudi. Kalau misalnya dia beli aja berapa persen dari Aramco, kan dia punya kepentingan kan? Jadi misalnya gini, sederhananya gini loh. Misalnya saya punya kepentingan dengan si A ini punya minyak dan saya punya pabrik. Saya butuh minyak kan supaya pabrik saya bisa muter. Ya nggak apa-apa lah saya beli perusahaan minyak dia berapa persen, toh saya juga punya cash. Karena saya bisa nego harga murah kan kalau saya punya investasi di sana gitu. Jadi berseberangan ideologi antara dua negara itu akhirnya luntur semuanya ketika kita bicara dengan fulus. Kita bicara dengan ekonomi. Lalu pasokan minyak Tiongkok ini kita lihat. Tiongkok itu untuk produksi dalam negeri, untuk dia supply agar industri bisa muter itu, agar dia bisa produksi apa? Sekarang kita lihat misalnya Toyota, Honda, dia buat itu rakit-rakitan itu kan semua butuh energi. Nah, supply-nya itu dari produksi dalam negeri itu kecil. Dia tuh impor. Celah ini yang bisa diisi oleh Saudi. Ya iyalah, produsen terbesar sehari aja bisa 10 juta barrel per hari Saudi. Nah jadi Saudi itu sementara untuk dia genjot itu dia punya pendapatan, dia harus masuk ke pasar terbesar yang butuh minyak, Tiongkok. Jadi semuanya itu klop di sini. Ketika Saudi punya minyak, Tiongkok butuh untuk impor bahan bakar karena dia akan muter, dia putar itu industrinya.
maka udah jadi. Walaupun banyak mengatakan bahwa Tiongkok itu kan komunis, kemudian Arab Saudi itu kan negara Islam, Sunni lagi ya, kan berseberangan banget. Nggak ada bos dalam bisnis, yang ada masalahnya uang. Jadi kalau ketemu semuanya, nggak perlu cinta kalau kerjasama itu. Semuanya bicara uang. Gitu juga kita sebagai bangsa, kita harus mikirin kayak gitu. Yang penting uang, gimana caranya agar bangsa yang besar ini, populasi terbesar ini, bisa dapat duit banyak. Jangan jadi beban populasinya, tapi justru jadi modal besar.